Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang proyek perancangan sistem informasi inventory barang berbasis web pada CV Berkah Energi Jakarta yang disusun oleh Wahyu Hidayat dengan NIM 12191675 dan saya Ruhyani 12190891, Wigra Winandi 12192608, Andre Yulianto 12191272, dan Muhammad Muituddin dengan NIM 12191891. Baik, kita lanjut. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Penggunaan teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat di segala bidang perusahaan. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat, dipicu pula oleh lebih banyak kebutuhan akan data dan informasi oleh pengguna, baik itu secara individual, organisasi atau lembaga maupun kelompok tertentu. Maka diperlukan pengolahan data informasi yang berkualitas. Salah satunya adalah informasi tentang persediaan atau inventory. Persediaan barang merupakan komponen utama yang sangat penting dalam aktivitas perusahaan. Salah satunya untuk memberikan tingkat kepuasan optimal untuk setiap pelanggan melalui ketersediaan barang ataupun jasa yang tepat waktu dan juga tepat guna untuk setiap pelanggan. Karena itu diperlukan sistem informasi persediaan atau inventory yang akurat, efektif, dan efisien bagi perusahaan. Hal yang sama pula dibutuhkan CV Berkah Energi yang bergerak di bidang penjualan alat tulis kantor. Ini juga membutuhkan sistem informasi yang dapat mengendalikan persediaan barang sehingga dapat mempermudah proses pengendalian persediaan barang. Namun pada CV Berkah Energi, sistem yang digunakan masih belum terkomputerisasi secara maksimal. Karena dalam menjalankan bisnisnya, CV Berkah Energi masih menggunakan kertas untuk pelaporan data. Selain itu, pengolahan data persediaan yang masih manual menyebabkan sering terjadinya selisih jumlah barang karena kesalahan pencatatan. Hal tersebut membuat pengolahan data pada toko tersebut menjadi tidak efektif dan optimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukannya sebuah sistem informasi yang sudah terkomputerisasi yang dapat mengakses persediaan barang secara cepat, akurat, efektif, dan efisien. Maka dari itu, penulis merancang suatu sistem informasi persediaan barang yang berfungsi sebagai pencatatan, pemantauan, sampai pengolahan data yang ada pada CV Berkah Energi, sehingga dapat mendukung segala aktivitas mengenai persediaan atau inventory barang. Jumlah stok barang dapat terkontrol dengan baik dan dapat laporan bisa dibuat secara akurat, relevan, dan tepat waktu guna untuk meningkatkan mutu perusahaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan sistem persediaan barang yang ada pada saat ini menjadi lebih informatif, lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Kedua, dapat membantu CV Berkah Energi dalam pengolahan data persediaan atau inventory barang agar keakuratan informasi tetap terjaga. Yang ketiga, agar hasil penelitian bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi dari permasalahan yang ada. Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut. 2. Manfaat untuk objek penelitian. A. Menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu dan memudahkan pengolahan
data persediaan atau inventory barang. Yang B, sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. 3. Manfaat untuk pembaca, memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan program persediaan inventory berbasis web sehingga lebih optimal. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah sebagai berikut. A. Metode pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini adalah mode waterfall. Sukamto dan Salahuddin 2013-29 yang terbagi menjadi 5 tahapan. 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu didokumentasikan. Yang kedua, desain. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. 3. Pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 4. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logika dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 5. Pemeliharaan web atau maintenance. Dalam tahap ini, perangkat lunak yang sudah disampaikan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan perangkat lunak, harus menyesuaikan dengan lingkungan atau sistem operasi baru, atau karena pengguna membutuhkan perkembangan fungsional. B. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1. Metode pengamatan atau observation. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada CV berkah energi untuk memperoleh berbagai data konkret yang akan diteliti. 2. Wawancara atau interview. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan administrasi di CV berkah energi mengenai hal-hal persediaan atau inventory yang diteliti. 3. Studi pustaka, library research. Penulis juga melakukan tinjauan pustaka, yaitu dengan mempelajari buku yang berisi teori-teori sebagai bahan perbandingan atau referensi. Ruang lingkup. Dalam penulisan metode penelitian ini dibuat batasan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam bentuk ruang lingkup. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan yang telah dipilih dalam pembuatan aplikasi program inventory barang. Ruang lingkup pembuatan tugas akhir ini yaitu tentang pembuatan data barang, data supplier, data barang masuk, data barang keluar, stok barang, serta proses pembuatan laporan. Bab 2. Landasan teori. Sistem informasi inventory atau persediaan barang. Sistem menurut Romney dan Steinberg 2015.3 mengemukakan bahwa sistem adalah
suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan, di mana sistem biasanya terbagi dalam subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem lebih besar. 2. Informasi. Menurut Pratama 2014 mengatakan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. 3. Sistem informasi. Menurut Pamungkas 2017 1. Mengatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi penting tertentu, memberikan sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. 4. Inventory atau persediaan. Menurut Herianto 2014-33 mengatakan bahwa inventory atau yang sering disebut persediaan merupakan simpanan barang-barang mentah, material, atau barang jadi yang disimpan untuk digunakan dalam masa mendatang atau dalam kurun waktu tertentu. Pengertian definisi lainnya adalah suatu teknik untuk manajemen material yang berkaitan dengan persediaan. 5. Barang. Menurut Ramli 2013 mendefinisikan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak atau yang tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh barang-barang. Adapun jenis-jenis barang antara lain: barang menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. B. Barang menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya. Barang menurut fungsi, tujuan penggunanya dapat dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. C. Barang menurut cara pengerjaan atau proses pengolahan. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya, barang dapat dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Di sini saya Wigra Winandi akan melanjutkan dari Rohyani. Jenis basis data menurut Hidayatullah 2014 halaman 142 mengatakan bahwa basis dapat didefinisiasi sebagai himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Menurut basis data menurut Pamungkas 2017 halaman 2 mengatakan bahwa basis data merupakan suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dengan software untuk melakukan simulasi untuk kegunaan tertentu. Model pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat ini menggunakan model air terjun waterfall menurut Sukanto dan Sahnuddin 2013 halaman 27 mengatakan bahwa salah satu model pengembangan perangkat lunak adalah model waterfall yang merupakan salah satu model SDLC, sering juga disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, penguji, dan pemeliharaan. Lanjut, teori pendukung. Teori pendukung akan membantu dalam perancangan sistem. Apapun teori-teori yang mendukung
pada pembuatan sistem informasi adalah sebagai berikut. 1. IRD, Unity Relation Diagram. Menurut Sukanto dan Saludin 2015 halaman 50 menjelaskan bahwa Anti-Relation Diagram merupakan pemodelan awal basis data yang sering digunakan. Yang kedua, sedangkan menurut Pratama mengatakan bahwa Anti-Relation Diagram adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan antar tabel berdasarkan dengan file di dalamnya pada suatu database sistem. 2. Implementasi. Menurut Deci menyimpulkan bahwa implementasi merupakan tahap relasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini merupakan diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang sebagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan dan peluang yang ada, kemampuan organisasi yang diserahkan tugas melaksanakan program. Lanjut. Bab 3 pembahasan tinjauan perusahaan. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai profil CV Berkah Energi serta struktur organisasi yang ada pada CV Berkah Energi Jakarta. Sejarah perusahaan. CV Energi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat tulis kantor. Perusahaan ini terletak di Jalan Matraman Raya nomor 189B RT 7 RW 6 Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Perusahaan ini membeli alat-alat tulis kantor dari perusahaan terbatas, lalu kemudian menjualnya kembali ke kantor-kantor yang ada di Jakarta secara eceran, toko dan pelanggan lainnya di Jakarta. CV Berkah Energi didirikan oleh Bapak Kusni Joyo Mulyo dan dikelola oleh anak dari Bapak Kusni Joyo Mulyo sendiri, yaitu Ibu Nila Kusnisari beserta suaminya Bapak Suryono. CV Berkah Energi ini sebelumnya bernama Repro, jadi yang bergerak di bidang pembuatan film percetakan dan perlahan berubah menjual alat tulis kantor. Baru pada 14 Desember 2004 Repro ini berubah menjadi CV Berkah Energi dengan berfokus usaha menjual alat-alat tulis kantor dan mempunyai surat izin usaha. Surat izin usaha pergadaan yang disingkat SIUP, nomor rekening bank, nomor pokok wajib pajak NPWP, serta pengakuan pengusahaan kena pajak yang disingkat PPKP. Perusahaan ini menjual produk dan supplier mulai dari pulpen, kertas, dan alat tulis kantor lainnya. Struktur organisasi dan fungsi. Untuk mencapai tujuan, sebuah perusahaan memerlukan organisasi. Organisasi baik dalam perusahaan adalah berdasarkan perencanaan mengenai apa dan siapa pelaksanaan serta bagaimana cara melaksanakan pekerjaan yang paling efisiensi. Struktur organisasi merupakan alat memberikan pengelompokan kegiatan-kegiatan khusus dan pengelompokan orang untuk tujuan menerapkan manajemen kepegawaian. Di sini ada strukturnya: pemilik toko, admin, dan gudang. Lanjut. Fungsi dari tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut. 1. Pemilik. Pemilik terdiri dari sebagai pengambil keputusan, 2. sebagai pimpin dan pemegang perusahaan serta berwenang dalam memberikan pengarahan dan mengawasi kinerja dari pegawai atau staf. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan yang meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen keuangan dan operasional agar pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisiensi. Yang kedua, ada admin. Admin terdiri dari 1. melayani pembayaran, yang kedua pembuatan laporan penjualan, yang ketiga melakukan pencatatan atas semua transaksi. Yang ketiga, gudang. Gudang terdiri dari 1. mendata stok barang yang masuk dan keluar berdasarkan arsip stok barang. Yang kedua, bertanggung jawab atas ketersediaan dan stok barang gudang. Yang ketiga, mempersiapkan pesanan dan memproses permintaan dan pesanan barang. Analisa kebutuhan. Analisis kebutuhan.
Pada tahap analisa kebutuhan, penulis mencoba menganalisa dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Tujuan dan analisis kebutuhan adalah memberikan kenyamanan penggunaan dalam akses web untuk kelancaran sistem. Analisa kebutuhan fungsional. 1. Analisa kebutuhan pengguna. Dalam tahap ini penulis melakukan analisa yang terhadap kebutuhan pengguna sistem informasi inventory barang pada CP berkah energi. Kebutuhan pengguna tersebut yaitu admin, staf, gudang, dan manajer. Yang kedua, hak akses admin. Hak akses admin terhadap sistem informasi inventory barang antara lain terdiri dari 4. 1. Mempunyai hak akses penuh terhadap keseluruhan pengelolaan data yang ada pada sistem. 2. Dapat melakukan pemantauan stok barang yang ada di toko. 3. Dapat menambahkan data administrator baru yang digunakan untuk login. 4. Mengendalikan serta melakukan pemeliharaan maintenance secara bertahap sistem. Yang kedua, hak akses staf gudang. Hak akses seorang terhadap sistem antara lain: 1. Menginput transaksi barang masuk dan keluar. 2. Melihat lapor stok barang yang ada di gudang. 3. Merequest barang bila stok minim atau kosong. Ketiga, hak akses pemilik. Hak akses pemilik yang diberikan untuk seorang manajer antara lain: 1. Melihat laporan transaksi barang masuk. 2. Melihat transaksi barang keluar. Melihat laporan stok barang yang ada di gudang. Lanjut, analisa kebutuhan sistem. 1. Sistem menampilkan halaman data master yang digunakan untuk menambahkan data satuan jenis barang dan data barang. 2. Sistem penampilan halaman transaksi yang digunakan melakukan transaksi, yaitu transaksi barang masuk dan barang keluar dan request barang. 3. Sistem dapat menampilkan laporan transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, stok barang. 4. Sistem menghasilkan laporan terkait persediaan barang yang dapat dipantau oleh manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Muhyiddin, NIM 12191891, akan melanjutkan presentasi dari Bank Migran. Langsung saja, analisa kebutuhan non-fungsional. Dalam perancangan sistem informasi inventory pada CP berkah energi, tentu dibutuhkan hardware atau perangkat keras serta software atau perangkat lunak sebagai pendukung. Yang pertama, kebutuhan hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan penulis untuk membuat sistem informasi inventory barang ini antara lain: A. Prosesor 1,40 GHz. B. Hard disk 500 GB. C. RAM 2,00 GB. D. Keyboard, mouse, dan monitor 14 inch. 2. Kebutuhan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem informasi inventory barang ini antara lain: A. Sistem operasi Windows 8,1 32 bits. B. Editor web Sublime Text 3. C. Web server Apache atau 2,4,26 Windows 64. Open SSL atau 1,0,21 PHP atau 5,6,31. D. Database tools MySQL 5,1. E. Web browser Mozilla Firefox. Bab 4. Penutup. Jadi kesimpulannya yaitu setelah melakukan berbagai penelitian, analisa, dan perancangan terhadap sistem yang baru, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi inventory berbasis web ini, kepala gudang dapat melakukan pelaporan stok barang dengan mudah, cepat, fleksibel, atau kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. 2. Memberikan informasi stok inventory dari gudang dengan akurat dan aktual atau up to date bagi perusahaan. Saran:
Mengingat sistem informasi inventory yang baru ini merupakan sebuah usulan yang tidak terlepas dari segala kekurangan, maka beberapa saran yang patut dipertimbangkan untuk proses pengembangan sistem ini lebih lanjut, di mana bertujuan agar sistem ini dapat bekerja dan memberikan layanan informasi yang optimal, yaitu antara lain adalah 1. Informasi inventory berbasis web yang dirancang dan dibuat ini masih dirasa jauh dari sempurna, maka diharapkan pihak perusahaan dapat terus mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi inventory ini sesuai kebutuhan yang up to date dari perusahaan. 2. Menekankan pada pengembangan sistem keamanan dan yang lebih baik dari sekarang yang dibutuhkan oleh user dan admin pada perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya, penekanan pada keamanan pengaksesan informasi yang bersifat rahasia bagi perusahaan. 3. Serta perlu adanya perhatian pada pengembangan kualitas tampilan sistem yang baik demi keamanan bagi user dan administrasi. Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut perancangan basis data menghasilkan pemetaan tabel-tabel yang digambarkan dengan Entity Relationship Diagram ERD. A. Entity Relationship Diagram. Ini adalah contohnya diagram Entity Relationship. Maksud saja. B. Logical Record Structure atau LRS. Ini adalah contohnya. Di sini ada id, supplier, part chat 10. Terus ada nama supplier, part chat 60, nomor telepon, part chat 15, alamat teks. Ini adalah contohnya logical record structure. Selanjutnya, implementasi. 1. Halaman login admin. Halaman ini akan tampil sebelum menuju ke halaman beranda. Admin gudang dan pemilik toko harus melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang telah didapat. Di halaman ini akan terjadi pemisahan hak akses dari masing-masing pengguna yang akan menampilkan menu-menu yang berbeda di setiap pengguna yang masuk sesuai dengan hak aksesnya. Ini adalah contoh halaman login yang kami buat. 2. Halaman beranda. Halaman beranda. Halaman ini menampilkan menu-menu apa saja yang ada serta profil user dan jumlah data-data yang ada di menu-menu tersebut sebagai informasi awal saat user berhasil melakukan login. Ini adalah contohnya halaman beranda. Di sini kita ada dashboard, supplier, master barang, transaksi, laporan, dan data user. Selanjutnya, halaman data. Halaman data barang. Pada halaman ini terdapat informasi data barang, diantaranya kode barang, nama barang dari masing-masing barang. Data barang ini yang akan digunakan untuk melakukan proses transaksi serta admin dapat melakukan penambahan data baru. Jika terjadi kesalahan dalam proses penginputan data barang, admin dapat melakukan perubahan pada data pada tombol ubah yang ada di kolom aksi serta dapat menghapus data yang tersedia. Ini contoh halaman data barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Yuwanto. Ini 1219172. Saya akan meneruskan penjelasan dari Bapak Muid. Dan sekarang adalah halaman data barang. Halaman data barang. Pada halaman ini terdapat informasi data barang, diantaranya kode barang, nama barang dari masing-masing barang. Data barang ini yang akan digunakan untuk melakukan proses transaksi, serta admin dapat melakukan penambahan data baru. Jika terjadi kesalahan dalam proses penginputan dan barang admin dapat melakukan perubahan data pada tombol ubah yang ada di kolom aksi, serta dapat menghapus data yang tersedia. Yang keempat, halaman data user. Pada halaman ini terdapat informasi user yang dapat melakukan login ke sistem. Untuk menambahkan user baru hanya dapat dilakukan oleh seorang admin, serta admin dapat melakukan perubahan dalam setiap user.
Yang kelima, halaman data supplier. Halaman supplier ini berisi tentang data pada supplier pemasok barang, terdiri dari nama supplier, alamat, telepon, dan lain-lain. Di halaman ini admin bisa menambah atau merubah atau menghapus data supplier baru. Yang keenam, halaman data jenis barang. Halaman jenis barang dan merek barang ini berisi tentang data kualitas barang di CV Berkenergi. Di halaman ini admin bisa menambah atau merubah atau menghapus data jenis barang. Yang ketujuh, halaman transaksi barang masuk. Pada halaman ini terdapat daftar transaksi barang masuk yang telah dilakukan. Barang masuk ini merupakan proses pendataan dari hasil pembelian barang dari supplier. 8. Halaman transaksi barang keluar. Pada halaman ini terdapat daftar transaksi barang keluar yang telah dilakukan. Barang keluar akan didata jika ada pembelian dari customer. Yang ke-9, halaman request barang. Pada halaman ini terdapat daftar request barang yang telah dilakukan. Request barang dilakukan oleh staf gudang jika ada barang kurang dari stok minimum. 10. Halaman laporan transaksi. Halaman ini digunakan untuk melihat laporan setiap transaksi yang telah dilakukan, yang dapat dipantau langsung oleh manajer sehingga informasi yang dapat akurat. Pada halaman ini pengguna dapat mencetak laporan transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar per periode sehingga memudahkan proses pembuatan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dayat, NIM 12191675. Di sini saya akan meneruskan dari saudara Andre Yulianto. Oke, kita langsung saja. 11. Halaman stok barang. Di sini terdapat gambar dengan keterangan halaman ini akan menampilkan informasi persediaan barang yang ada. Jumlah stok akan otomatis berubah jika proses transaksi terus berjalan. Saat transaksi barang masuk, maka stok otomatis akan bertambah, dan sebaliknya jika proses transaksi barang keluar, stok barang tersebut akan berkurang, serta dapat mencetak laporan dari setiap jenis barang. Langsung saja kita ke programnya. Di sini halaman login untuk langsung ke project kita. Di sini kita sebagai admin. Untuk tampilan user admin seperti di sini ya, dimana di user admin ada supplier, ada menu supplier, menu master barang. Di dalam menu master barang ada satuan barang, jenis barang, data barang. Di menu transaksi ada barang masuk, barang keluar, dan dalam menu laporan ada barang masuk, barang keluar. Di menu admin sendiri ada data user, di mana di data user ada 3 user, ada nama usernya manajer, gudang, dan administrasi. Untuk di menu admin sendiri, di sini ada supplier, di mana di dalam supplier ada 5 supplier. Di sini yang pertama nama suppliernya Muhammad Muinuddin, yang kedua Andre Yulianto, yang ketiga Wahyu Hidayat, yang keempat Ruhyani, dan yang kelima Wigra Winandi. Dimana di menu data supplier ini kita juga bisa menambahkan, merubah, dan mengedit nama suppliernya. Langsung saja ke master barang. Di master barang ini ada satuan barang, jenis barang, dan data barang. Untuk satuan barang sendiri, di sini nama satuannya ada piece dan pak. Dimana di sini juga bisa kita menambahkan, mengedit, dan menghapus. Langsung saja ke jenis barang. Di menu jenis barang ini ya seperti merek lah, dimana nama jenisnya ada Joyko, Garda, dan 2B.
sama seperti menu yang lainnya, bisa menambah, merubah, dan mengedit. Kita tambahkan misalnya mereknya Stabilo. Keterangannya kita lanjut aja, langsung kita simpan. Berhasil ditambahkan. Terus kita juga bisa menghapusnya. Kita hapus. Langsung saja ke data barangnya. Untuk menu data barang sendiri di sini ada 6 data barang, dimana di data barang di sini ada nomor, foto, nama barang, jenis barang, stok, satuan. Untuk nama barang di sini ada ballpoint, penghapus, tinta warna, amplop coklat, chip X, dan pensil. Dimana saya ngambil sampel, di sini ada ballpoint dengan jenis barangnya Joico dan stok 10, untuk satuannya piece. Di sini juga kita bisa menambahkan juga, merubah, dan mengeditnya. Kita langsung saja ke transaksi. Di sini di menu transaksi ada barang masuk dan keluar. Kita langsung ke barang masuk. Di dalam menu barang masuk ini kita juga bisa menambahkan ya barang masuknya, merubah, dan mengedit. Untuk menambahkan kita coba. Di sini ada ID barang masuk, tanggal masuk, barang, supplier, dan jumlah masuk. Di sini kita coba barangnya, misalkan penghapus. Untuk suppliernya kita pilih dari Wahidaya. Jumlahnya misalkan 20, lalu kita simpan. Oke, berhasil ditambahkan. Di sini ada transaksi barang masuk tanggal 25 Juni dengan nama suppliernya Wahid Hidayat, nama barangnya penghapus, jumlah masuknya 20. Oke, kita lanjut ke transaksi barang keluar. Di sini ada transaksi barang keluar tanggal keluarnya 19 Juni 2021 dengan nama barang, amplop coklat, dan jumlah keluar 2. Di sini kita coba untuk menambahkan transaksi barang keluar dengan kita tambahkan data. Di sini ada ID barang keluar, tanggal keluar, ada barang, dan jumlah keluar. Kita langsung saja contoh untuk barang keluar, kita hapus. Jumlah keluarnya misalkan 15, lalu kita simpan. Berhasil ditambahkan untuk barang keluar. Di sini ada nomor transaksi, tanggal keluarnya tanggal keluarnya 25 Juni 2021 dengan nama barang penghapus, jumlah keluarnya 15. Langsung saja kita ke menu laporan. Di sini ada laporan barang masuk. Dalam menu laporan barang masuk, di sini ada tanggal mulai, tanggal akhir, filter, reset, dan cetak PDF. Di mana kita di sini akan mencetak laporan barang masuk dari nomor 1 sampai 2, di mana tanggal masuknya tanggal 25 bulan 6 2021 dan tanggal 19 bulan 6 2021. Langsung saja kita cetak PDF-nya. Kita buka dengan printer. Untuk pencetakan PDF-nya sendiri, di sini ada laporan barang masuk, di mana semua tanggal dari nomor
1 sampai 2. Tanggal masuknya tadi benar, tanggal 25 Juni 2021 dan 19 Juni 2021 dengan nomor transaksi BRG 5005 dan BRGM 004 dengan nama supplier Wahyu Hidayah dan nama barangnya penghapus dan amplop coklat, di mana jumlah barang masuknya di sini penghapus jumlah barang masuknya 20 piece dan amplop 10. Kita langsung saja ke laporan transaksi keluar, laporan barang keluar. Hampir sama dengan laporan barang masuk, di mana di sini ada tanggal mulai, tanggal akhir, filter, reset, cetak PDF. Untuk laporan barang keluar sendiri, di sini ada nomor tanggal keluar, nomor transaksi, barang dan jumlah keluar. Langsung saja kita cetak PDF-nya untuk semua transaksi barang keluar. Untuk laporan barang keluar sendiri, di sini ada 2 item, dimana dari tanggal 25 Juni dan tanggal 19 Juni 2021 dengan nama barang dari tanggal 25 Juni 2021 ada penghapus dengan jumlah keluarnya 15, dan di tanggal 19 Juni 2021 dengan nama barang amplop coklat dan jumlah keluarnya adalah 2. Langsung saja kita ke data user. Di data user sendiri, di sini ada 3 nama user. Tadi kita masuk sebagai admin. Langsung saja kita masuk ke gudang. Oke, langsung saja kita ke username gudang. Kita login. Di mana di dalam menu user gudang sendiri, di sini ada menu supplier, master barang dan transaksi. Di mana untuk menu admin sendiri tadi, di sini tidak ada laporannya untuk user gudang sendiri. Cuma di sini terdapat ada menu supplier, master barang dan transaksi. Untuk supplier sendiri sama dengan user admin, di mana di sini ada 5 user. Untuk master barang sendiri di sini sama. Untuk ada satuan barang, jenis barang dan data barang. Untuk transaksi sendiri ada transaksi masuk dan transaksi keluar. Untuk membedakan user gudang dan admin, di user gudang sendiri tidak ada untuk menu laporan barang masuk dan keluar dan data user. Oke, kita langsung saja ke user manager. Kita logout dulu. Kita masuk ke user manager. Untuk menu user manager sendiri, di sini untuk halaman dashboardnya, di mana di menu user manager ini cuma terdapat laporan barang masuk dan barang keluar. Untuk laporannya kita coba lihat, sama dengan user admin, terdapat 2 laporan. Ada tanggal barang masuknya, ada dari tanggal 25 bulan 6 dan 2021 dengan tanggal 19 bulan 6 2021. Coba kita untuk laporan keluarnya sama juga dengan user gudang dan admin untuk menu laporannya. Mungkin untuk membedakan dari user manager ini,
dia hanya terdapat menu laporan saja. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.